Ajang Street Basketball Park Takeover Surabaya yang digelar pada 1 Mei tahun 2026 mendadak menjadi sorotan publik, bukan hanya karena aksi seru di lapangan, tapi juga karena satu momen emosional yang berujung menjadi pelajaran penting tentang sportivitas, respek, dan kedewasaan. Di tengah antusiasme penonton yang memadati arena, hadir sosok streetballer internasional sekaligus content creator terkenal, Kevon Watt, atau yang lebih dikenal dengan nama Dingho Tima. Nama ini sudah tidak asing di dunia basket jalanan internasional. Ia dikenal lewat konten duel 1 lawan 1 di berbagai negara, menantang pemain lokal, lalu menampilkan pertandingan penuh skill dan hiburan yang ditonton jutaan orang di media sosial. Kali ini, Indonesia menjadi salah satu destinasi perjalanannya, dan Surabaya menjadi panggung yang ramai diperbincangkan. Pertandingan berlangsung seru sejak awal, penonton bersorak, atmosfer panas, dan duel 1 lawan 1 berjalan kompetitif. Namun suasana mulai berubah ketika lawannya, yang diketahui bernama Rico Leonard Susanto, melontarkan provokasi yang dianggap berlebihan, bukan sekadar trash talk biasa. Ucapan tersebut dinilai menyentuh ranah personal dan melewati batas sportivitas. What does that mean? Why are you making monkey sounds for? Who's a monkey? Mr. Monkey, you are the monkey, I'm the man. monkey? You win $5,000. You are right. Yes, you are right. Don't call me a monkey. What? Don't call me a monkey, bro. That's a fact, bro. You cannot lie. That's a fact? What are you saying? Don't do that, bro. Don't do that. Di dunia streetball, adu mental memang hal yang lumrah. Trash talk sering menjadi bagian dari permainan untuk mengganggu fokus lawan. Tapi seperti halnya kompetisi lain, tetap ada batas yang harus dijaga. Alih-alih terpancing emosi, Chotima memilih menjawab dengan cara paling elegan lewat permainan. Ia tampil dominan, tenang, dan menunjukkan kelasnya di lapangan. Do it several times. As many as you can. That's right, man. Should be embarrassed. Should be embarrassed. Okay. You're goofy. I want you to know that. Okay. I want to look any part. This You're goofy. I'm playing basketball. Don't tell me to play basketball. You're a goofy. I want you to know that you're a goofy. When you go home, Okay. such a goofy. Okay. Satu persatu poin berhasil ia raih, sementara lawannya mulai kehilangan ritme. Hingga akhirnya, duel berakhir dengan kemenangan telak untuk Chotima. Usai pertandingan, ia mengunggah pesan singkat yang langsung viral. Inilah yang terjadi saat Anda merendahkan orang yang salah. Kalimat itu menyebar cepat di media sosial dan menjadi bahan perbincangan luas. Banyak orang menilai Chotima memberikan respons yang tepat. Tidak banyak bicara, tapi membuktikan lewat aksi nyata. Namun yang membuat publik semakin respek adalah sikapnya setelah pertandingan. Lewat Instagram Story, Chotima menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ia menyebut orang Indonesia sangat sopan, ramah, dan baik hati. Ia meminta publik untuk tidak menilai satu negara hanya karena tindakan satu orang. Pernyataan itu menuai banyak apresiasi. Banyak netizen merasa salut karena meski diperlakukan tidak menyenangkan, Chotima tetap menjaga pandangan positif terhadap Indonesia. Di sisi lain, warganet juga ramai menyoroti pentingnya etika dalam kompetisi publik. Banyak yang menyayangkan tindakan provokasi berlebihan karena dianggap membawa citra buruk bagi kota dan komunitas basket lokal. Tak lama setelah video viral, Rico Leonard Susanto akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media sosial pribadinya. Ia mengakui kesalahan, menyesali tindakannya, dan menyebut peristiwa ini sebagai pelajaran besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga meminta maaf kepada Chotima, masyarakat Surabaya, serta pihak sekolah karena telah menimbulkan dampak negatif. Dan disinilah cerita ini berubah menjadi lebih bermakna. Rico kemudian mendatangi langsung Chotima untuk meminta maaf secara pribadi. Bukan hanya lewat tulisan, tapi dengan keberanian bertemu langsung. Si Chotima menerima permintaan maaf itu
dengan lapang dada. Hey, I'm truly sorry for what happened. What's your name? My name's Rico. Rico? Yeah. I want you to understand this, Rico. I don't have a problem with you. I just feel like you took it a little too far, but it's okay. Maybe you might not have known what the word calling someone else monkey means, but it's okay. I don't have a problem with you. I know you're a good kid. When other people who are watching from outside of Indonesia, maybe like North America and stuff, and when they want to come to events here and they see people are being racist and stuff, they might not want to come. Learned a lot from this. I'm truly sorry for this issue, and I learned a lot from this. Before I start this event, Rico. Because Rico came and apologized, I'm gonna give him a gift, all right? We're gonna give Rico a gold chain. We're gonna get you icy. Yeah. There you go, bro. Thank you, man. Iced out. Thank you for apologizing. It means a lot, all right? Bro, be a good kid, okay? Stay in school, continue to play basketball, work hard, and you'll be fine, all right? You already know. Come give me a hug. It's for everybody. Ia bahkan mengatakan bahwa Rico adalah anak baik yang hanya membuat kesalahan. Momen rekonsiliasi ini membuat banyak orang tersentuh. Karena di tengah era viral dan hujatan digital, keduanya justru menunjukkan bahwa konflik bisa selesai dengan dewasa. Chotima menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal skor, tapi juga tentang karakter. Sementara Rico menunjukkan bahwa kesalahan tidak harus menjadi akhir selama ada keberanian untuk mengakuinya dan memperbaikinya. Peristiwa di Surabaya ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar pertandingan basket.